Jadi Anda replikasi tabel ini, ya. Saya akan lakukan ulang. Kemudian ini adalah expected return-nya, dan terakhir nanti di sini adalah tabel koefisien korelasinya, ya, nanti di sini. Nah, sahamnya ada Bank Mandiri, ada Adaro, ada IHSG. Kalau ada yang lain lagi tambahkan aja ke kanan, ya, dan tambahkan ke bawah. Nah, ini di copy, taruh di sini di transpose. Ini ya. Nah, bobot ini yang nanti mau kita cari nih. Kalau misalnya ini masing-masing sama dengan sepertiga misalnya gitu ya. Sehingga ini kalau dijumlah ini mestinya sama dengan 1. Oke, ini adalah jumlahnya. Oke, ini saya nyatakan dalam persen. Oke. Nah, kemudian apa yang ada di sini? Ini copy dari ini. Jadi copy link ini ya, sama dengan ini, sama dengan di sini. Sehingga kalau nanti yang di sini ini berubah, otomatis yang di sebelah sini juga akan berubah. Gitu. Ya. Nah, kemudian expected return-nya, kalau ini standar deviasinya. Ini expected return, ini nanti standar deviasi saya taruh di sini ya. Berarti ini harus digeser ke kanan. Kemudian expected return-nya adalah 0,18%. Ini masih dalam harian, ya nggak apa-apa, nanti Anda harus ubah dalam setahun ya nantinya. Tapi ya ini biarin kayak gini dulu datanya. 0,18, 0,51. Kemudian standar deviasinya di sini 1,73%, 3,17%, 0,83%. Jadi kita turunkan ini ke ini sama, expected return yang ini adalah copy dari ini. Demikian juga dengan standar deviasi. Kemudian ini yang di tengah ini adalah koefisien korelasinya. Tentu saja yang di diagonalnya nilainya mestinya sama dengan 1 ya. Kemudian yang di sini ini mestinya sama. Ini karena data ya, Anda bisa copy saja. Dan ini copy transpose. Ini mestinya sama dengan ini saya kasih kode warna. Ini adalah korelasi. Yang ini adalah standar deviasi. expected return.
adalah bobotnya. Datanya gini ya. Jadi ini apa sih ini? Ini tuh Anda diminta menyusun portofolio. Portofolio itu adalah sekumpulan aset yang mau Anda investasikan. Uang Anda itu entah berapa miliar atau berapa juta, anggap itu nilainya 100% gitu ya. Nah, dari 100% uang Anda itu, Anda akan belikan aset mana saja. Di sini misalnya ada 3 yang mau kita pertimbangkan. Ada saham Bank Mandiri, kodenya BMRI, ada saham Adaro, sekarang namanya Alamtri ya, ADRO, kodenya, kemudian ada ETF. ETF itu Exchange Traded Fund. Itu adalah reksadana yang isinya mereplikasi isi dari indeks harga saham gabungan. Ya, kita sebut aja IHSG. Ya, gitu. Oke. Jadi ada 3 aset. Oke. Masing-masing aset ini ada expected return-nya. Itu dihitung dari data masa lalu. Jadi di masa lalu rata-rata berapa sih return-nya gitu ya, keuntungannya. Ini adalah rata-rata return harian. Ini masih return harian. Kemudian dari return harian itu selama katakanlah kita punya data setahun gitu ya, Anda hitung standar deviasinya. Standar deviasi dari return, standar deviasi dari keuntungan. Ya. Jadi ngitung return itu apa? Harga hari ini kurangi kemarin dibagi harga kemarin, gitu ya. Itu ngitung return. Return harian. Nah, dari return yang katakanlah data selama setahun, Anda hitung standar deviasinya. Nah, itu sudah ada angkanya di sini ya. Ini sebagai contoh. Nantinya di tugas PR berikutnya Anda harus cari data sendiri. Oke. Misalnya Anda bisa mencari data di Google Finance atau Yahoo Finance ya. Nah, nanti Anda cari misalnya saham Tesla, kodenya TSLA, Nvidia ya, Nvidia, kemudian apalagi Microsoft, MSFT gitu ya, dan seterusnya. Itu cari. Indeks itu ada indeks S&P 500 itu kalau di Yahoo Finance itu kodenya adalah GSPC. Kalau ada indeksnya itu ada topinya ya depannya. Jadi nanti cari ya di Yahoo Finance. GSPC itu adalah S&P 500 indeks. Oke. Kalau ETF-nya dari S&P 500 itu namanya SPY. Jadi ETF dari S&P 500 itu adalah kodenya SPY kalau di Yahoo Finance ya, di Reuters itu kodenya SPY. Kemudian ya contoh yang lain lagi ada Tesla, TSLA, Apple itu AAPL, kemudian ada Nvidia itu Nvidia biasa dan seterusnya. Ya, Microsoft itu MSFT gitu ya. Itu Anda bisa download datanya gratis di Yahoo Finance ya, jadi di finance.yahoo.com itu ya, carinya di situ ya. Nah ini ada sudah jadi nih, saya hitungkan. Saya sudah hitungkan expected return-nya, saya sudah hitungkan standar deviasinya, saya sudah hitungkan korelasi return antar aset ini. Oke. Jadi standar deviasi itu adalah ukuran dari risiko, bahwa return-nya itu kadang positif, kadang negatif gitu ya. Rata-rata simpangannya itu adalah standar deviasi ini, gitu ya. Sementara koefisien korelasi itu adalah menunjukkan apa hubungan arah dari return. Jadi misalnya kalau korelasinya itu positif, itu artinya kalau return dari Bank Mandiri itu naik, maka return dari Adaro juga ikut naik, gitu ya. Itu kalau returnnya positif. Semakin mendekati 1, maka perubahannya itu akan mendekati akan sama. Jadi misalnya kalau korelasinya positif 1, itu artinya kalau Bank Mandiri returnnya naik 1%,
maka return adaro juga returnnya akan naik 1%. Kalau turun juga akan turun dengan magnitudo yang sama, gitu ya. Itu kalau korelasinya sama dengan 1, positif 1. Kalau negatif 1 berarti berkebalikan. Misalnya yang satu naik 5%, maka yang lain turun 5%. Nah, itu kalau korelasinya negatif, gitu ya. Kalau 0 gimana? Kalau 0 berarti tidak ada hubungannya. Yang lain naik turun, yang ini tetap aja misalnya, gitu ya. Nah, itu contohnya adalah aset bebas risiko. Kalau di Indonesia itu contohnya adalah sertifikat namanya surat berharga negara, SBN. Itu adalah surat utang atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan, ya, namanya SBN. Nah, kalau di Amerika Serikat namanya Treasury Bond. Itu adalah aset bebas risiko. Kenapa kok bebas risiko? Karena yang menerbitkan adalah pemerintah. Selama negaranya masih ada, selama pemerintahnya masih jalan, maka dijamin. Kalau dikatakan bahwa SBN memberikan bunga 5% per tahun misalnya, maka pasti 5% akan dibayar. Nggak mungkin tidak, gitu ya. Itu artinya bebas risiko. Pasti, gitu. Ya, nah, jadi hubungan antara aset bebas risiko dengan aset yang berisiko seperti saham contohnya itu nol, korelasinya pasti nol, karena yang satu itu tetap, yang lain bisa berubah-ubah, maka korelasinya pasti nol, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mengkorelasikan antara US 10 years Treasury Bond dengan return saham Tesla misalnya, itu pasti korelasinya pasti nol, ya. Karena aset bebas risiko itu ya namanya bebas risiko ya, yang satu naik turun ya konstan, ya, expected returnnya pasti selalu tetap karena dijamin gitu oleh pemerintah. Nah, kalau kita itu menggabungkan berbagai aset ini, maka return yang kita terima juga nanti akan digabung gitu. Jadi kalau misalnya masing-masing dari aset ini itu kita beli masing-masing dengan bobot yang sama, yaitu sepertiga, maka keuntungan yang kita terima itu pasti adalah sepertiga kali returnnya saham Bank Mandiri, ditambah sepertiga kali returnnya saham Adaro, ditambah sepertiga kali returnnya reksadana IHSG, gitu ya. Nah, itu adalah expected return. Kalau ditulis rumusnya kayak gini. Jadi rumus expected return ini adalah apa? Jumlah dari hasil perkalian antara bobot investasi dengan return dari setiap aset tersebut, gitu ya. Jadi kalau dalam contoh kasus kita ini, expected return dari portfolio, ya, portfolio itu gabungannya, itu maka nilainya adalah sama dengan sum produk, ya, jumlah dari perkalian, ya rumus ini ya, jumlah dari perkalian antara bobot, nah ini bobotnya, weight-nya, dikalikan dengan expected return masing-masing aset tersebut, hasilnya dijumlah, nah itu adalah sum product, itu adalah expected return portfolio, gitu ya, itu gabungannya, ya, ini. Nah, kalau bobotnya itu kita tambah, ya, misalnya ini adalah misalnya ya, sorry. Maksud saya yang jadi misalnya ini selalu gratis.
Misalnya saya berinvestasi lebih banyak di Bank Mandiri misalnya, tadinya 33,33%, saya naikkan jadi 45% misalnya, ya. Nah, maka yang adarunya jadi berkurang. Ini kalau dijumlah semuanya harus tetap 100% nih contohnya. Anda bisa melihat bahwa expected return portfolio-nya juga akan berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tahu bahwa di sini Bank Mandiri itu returnnya 0,18, sementara Adaro 0,51 lebih tinggi ya returnnya. Anda investasinya lebih banyak di Bank Mandiri, ya maka return Anda mestinya akan semakin berkurang gitu ya, bandingkan dengan tadi sepertiga misalnya. Nah, ini 0,25 tadinya, tapi ketika saya naikkan jadi 45%, ini turun jadi 0,21. Kenapa? Karena return Bank Mandiri itu lebih rendah daripada return Adaro. Jadi kalau Anda berinvestasi di aset yang returnnya lebih kecil, maka expected return portfolionya juga nanti akan berkurang. Kira-kira begitu ya. Nah, itu nanti akan seperti itu. Ini saya kembalikan. Nah, bagaimana dengan menghitung standar deviasi portfolio kalau begitu? Ini yang lebih sulit hitungnya, tapi kalau lihat rumusnya kelihatannya rumit nih, tapi sebetulnya ini gampang, gitu ya. Jadi ini membacanya gimana sih? Yang pertama, ini adalah jumlah dari bobot kuadrat kalikan standar deviasi kuadrat. Standar deviasi kuadrat itu nama lainnya adalah varian, gitu kan? Kalau standar deviasi Anda kuadratkan, itu jadinya varian. Varian kalau Anda akar, jadinya standar deviasi, kan begitu. Jadi suku yang pertama ini adalah jumlah dari perkalian antara bobot kuadrat kalikan varian dari masing-masing aset, gitu ya. Nah, sementara yang berikutnya ini adalah jumlah dari perkalian antara bobot aset A kali bobot aset B kalikan namanya kovarian antara aset A dan B. Kira-kira gitu ya membacanya. Jadi kalau kita itu punya 3 aset kayak gini, ini kan asetnya ada 3 nih, Bank Mandiri, Adaro, IHSG gitu ya. Maka varian, ini kita hitung varian dulu ya, hitung varian dari portofolio itu adalah perkalian dari semua ini. Kalikan semua. Ya, jadi bobot kuadrat itu mana? Ini kan bobot nih. Ini kali ini, itu kan bobot kuadrat. Oke. Dikali standar deviasi ini kali standar deviasi yang sama ini, berarti kan jadi varian tuh. Kalikan dengan korelasinya, pasti nilainya 1 karena ini Bank Mandiri dengan Bank Mandiri. Jadi ini adalah perkalian yang bagian yang pertama, yang ini. Oke. Gitu ya. Sementara yang belakangnya ini itu adalah misalnya contohnya Bank Mandiri dengan Adaro. Berarti apa? Bobotnya Bank Mandiri kalikan bobotnya Adaro kalikan standar deviasinya Mandiri kalikan standar deviasinya Adaro kalikan korelasinya Mandiri dan Adaro. Nah, itu adalah perkalian yang ini. Oke. Jadi kovarian itu adalah korelasi kalikan standar deviasi A kalikan standar deviasi B gitu ya. Nah, ini jadi yang kedua itu adalah seperti itu. Jadi kalau ingin menghitung varian portfolio gampang ya. Ini saya copy aja atau nggak usah copy, tapi ini saya akan bikin di sini. Ya. Saya akan mengalihkan ini. Ya. Ini saya mengalihkan bagian, sebetulnya mengalihkan semuanya nih. Jadi rumusnya begini. Ini
bobot, ya kan? Dikalikan dengan bobot yang ada di sini. Oke. Dikalikan lagi dengan standar deviasi ini. Kalikan lagi dengan standar deviasi ini. Kalikan lagi dengan korelasi. Gitu, ya. Anda hitung setiap sel itu seperti itu, kemudian jumlahkan, itu ketemu namanya variance portfolio. Kalau ada akar, jadinya standar deviasi portfolio, gitu ya. Nah, karena saya itu ingin mengcopy ini ke 9 sel yang lain, gitu ya. Maka kalau ini saya geser ke kanan, ini biar selalu mengacu ke baris yang atas, maka ini nama barisnya saya kunci, saya kasih tanda dolar, ya. Sementara yang di sebelah sini, ini yang saya kunci adalah kolomnya, maka di depan kolomnya saya kasih tanda dolar. Sementara yang L16 itu ini, ya. Ini nanti kalau saya mau copy ke nah ya, ini sama, ini yang di adalah barisnya, ya. Sementara yang ini adalah kolomnya, ya. Kemudian kalau yang tengah biarin aja, yang L17 ini biarin. Jadi tanda dolarnya seperti ini. Oke. Kita copy aja rumus ini ke semua sel di sini. Kasih warna ya. Ini kasih warna pink. Ya. Ya, ini kalau ditulis dalam desimal itu kayak gini, kecil sekali angka. Ini nggak apa-apa. Ya. Kita tes, bener nggak nih rumusnya? Nah, ya benar ya. Jadi misalnya sel yang di tengah ini itu adalah perkalian antara apa? Bobotnya apa? Ada rho ini. Oke. Bobotnya ada rho kalikan dengan bobotnya ada rho. Berarti apa? Bobot kuadrat, gitu kan? Ditambah, bukan ditambah, dikalikan lagi dengan standar deviasinya ada rho kalikan standar deviasinya ada rho. Berarti variannya ada rho kalikan 1. Nah, itu berarti kalau yang di diagonalnya itu adalah rumus dari yang ini. Jadi dari 9 sel tadi, yang bagian diagonal itu menghitung yang ini, oke, menghitung bagian yang depan ini. Sementara yang off diagonal, yang di luar diagonal, itu adalah menghitung ini, oke, menghitung yang belakang ini. Nah, jadi ya cuman kayak gini, gitu. Jadi contohnya antara ada rho dengan IHSG. Nah, berarti kan ada di sel ini, oke. Ini adalah apa? Bobotnya IHSG kali bobotnya ada rho dikalikan standar deviasinya IHSG kalikan standar deviasinya ada rho kalikan korelasi antara IHSG dan ada rho. Nah, itu adalah rumus yang ini, oke, rumus yang belakang ini. Jadi kalau yang depan ini adalah yang diagonalnya, ini yang off diagonalnya, gitu. Ya. Jadi nanti kalau mau 5 aset, 10 aset, ya tinggal replikasi aja rumusnya ini, panjangin aja ke kanan dan ke bawah, gitu ya. Kalau ada 5 aset berarti nanti ada 25 sel, gitu ya. Ini ada 3 aset maka ada 9 sel. Oke. Nah, jadi standar deviasi itu adalah apa? Akar square root ya dari jumlah ini. Jadi ini kalau semuanya dijumlah ya, itulah varian. Nah, varian kemudian di akar, itulah standar deviasi portfolio. Kita nyatakan dalam persen misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sudah sampai di sini? Sudah jelas? Apanya yang belum jelas? Yang mana? Ini. Ya.
akar dari, jadi standar deviasi itu kan akar dari varian. Oke. Rumus ini kan standar deviasi kuadrat nih. Ini berarti namanya varian. Oke. Varian itu adalah jumlah dari semua sel. Nah, semua sel ini kalau dijumlah ini adalah varian dari portofolio. Maka kalau di akar jadinya standar deviasi portfolio. Nah, makanya SQRT ini adalah square root akar, ya, akar kuadrat, ya. Akar kuadrat dari jumlah ini. Nah, akar kuadrat dari varian, namanya standar deviasi. Gitu. Sudah? Sudah? Ya. Oh ya, memang ini masih manual. Nanti yang mau dicari pakai solver, ini belum. Jadi ini baru initial value saja. Jadi kalau saya mengasumsikan sepertiga uang saya belikan saham Bank Mandiri, sepertiga lagi saya belikan Adaro, sepertiga lagi saya belikan reksadana IHSG gitu ya. Ya, maka seperti ini. Tapi itu yang nanti mau kita cari. Nah, itu yang mau kita cari. Anda mau ngapain nih? Kan gitu. Nah, contoh nih sekarang. Misalnya gini, ya perhatikan kasusnya. Misalnya nih, yang dijadikan kasus apa? Jadikan latihan. Exercise-nya itu, nih ya, exercise-nya kita diminta mencari berapakah maksimum expected return portfolio yang bisa Anda dapatkan dengan menentukan Anda harus investasi di mana. Tetapi risikonya kita batasi. Risikonya harus kurang dari atau maksimum sama dengan 0,5%. Ya. Jadi standar, itu varian ya. Ini mestinya standar deviasi ya, nantinya ini di akar. Okay. Ya variannya itu, standar deviasi nanti harus kita batasi jadi 0,5%, itu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa constraint nih mestinya. Jadi nanti ini yang akan kita masukkan di solver parameter. Oke. Jadi ini adalah rumus dari varian, gitu ya. Yang nanti yang sudah di akar itu berarti standar deviasinya. Kita batasi 0,5% nantinya. Kemudian constraint berikutnya adalah bobot dari masing-masing aset itu mestinya nggak boleh negatif. Ya. Mestinya nggak boleh negatif. Jadi kalau Anda punya uang 1 miliar, Anda punya 2 aset misalnya ya, mestinya Anda bisa investasi 50% belikan A, 50% saya belikan B. Nggak bisa, oh saya beli minus 25% A, itu kan nggak bisa. Ya, jadi harus positif. Tapi maksimum 1 mestinya. Artinya kalau ada 2 aset, oh saya beli saham A saja, maka 100% di A. Di B-nya mestinya 0, kan gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 100%. Tetapi dalam dunia investasi sebetulnya Anda itu bisa saja membeli suatu aset, katakanlah saham, dengan bobot nilainya negatif. Tapi apa maknanya? Saya ulangi lagi, kalau positif ya. Kalau positif itu artinya misalnya saya punya uang 1 miliar, oke? 700 juta, berarti 70%-nya saya belikan Adaro. Maka saya katakan, oh bobot investasi saya di Adaro adalah 70%. Gitu ya, positif 70%. Artinya dari seluruh uang saya, 70%-nya saya belikan saham Adaro. Nilai bobotnya 70%. Sekarang kalau bobotnya misalnya negatif 100%, apa maknanya? Kalau positif, membeli. Kalau negatif, jual. Loh, kita itu berinvestasi kok malah menjual. Nah, ini namanya
short selling. Short selling itu apa? Anda menjual sesuatu yang bukan milik Anda. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena pinjam dulu. Jadi misalnya, saya pinjam saham ke Anda, saya bukan pinjam uang loh ya, tapi pinjam saham. Anda punya misalnya saham Adaro, misalnya 1000 lot, misalnya gitu ya. Anda punya 1000 lot, saya pinjam 1000 lot dari Anda. Katakanlah harganya saham sekarang di pasar, di bursa, misalnya harganya katakanlah 1000, kita bikin angka yang gampang. Harganya 1000, saya jual sekarang, saya dapat 1000 kali jumlah lembar saham yang saya jual, gitu ya. Ya katakanlah saya menjual 1 juta lembar, maka saya dapat uang 1 miliar kan sekarang, kan saya jual. Nah, kemudian saya berharap, tadinya saya memperkirakan harga saham Adaro akan turun nih, karena harga batu bara dunia turun, misalnya gitu ya. Nah, besoknya ternyata benar, harga saham Adaro turun jadi 900 misalnya. Oke, saya beli kembali kan, tadi saya punya uang 1 miliar, ya kan? Tadi saya pinjam saham dari Anda, saya jual, saya dapat uang 1 miliar. Besoknya harga saham Adaro turun jadi 900 rupiah. Jadi untuk membeli 1 juta lembar cukup 900 juta, kan begitu? Ya, saya beli 900 juta rupiah saham Adaro, saya dapat 1 juta lembar lagi saham Adaro, saya kembalikan ke Anda. Kan saya pinjamnya saham, bukan uang. Saya dapat untung berapa? 100 juta. Gitu. Itu namanya short selling. Jadi semakin rendah harga sahamnya di kemudian hari, keuntungan saya semakin besar. Nah, itu kalau di dunia investasi, harga saham turun itu ada yang seneng, ada yang senyum-senyum. Karena dia mungkin melakukan short selling, karena semakin turun harganya, keuntungan yang dia dapat akan semakin besar. Paham ya? Itu short selling, itu namanya begitu. Jadi bobot itu bisa negatif kalau short selling diizinkan, dibolehkan. Prakteknya boleh nggak? Secara aturan nggak boleh. Tetapi, nah itu kan terserah Anda dengan orang lain. Kalau orang lain bersedia pinjemin Anda, ya Anda bisa jual. Anda udah pinjem, boleh saja. Gitu. Kalau aturannya nggak boleh, gitu ya. Tapi prakteknya boleh nggak? Boleh, karena perjanjian antar pihak itu kan terserah masing-masing pihak. Nggak bisa diatur, nggak boleh dilarang, nggak bisa dilarang oleh negara. Gitu ya, itu namanya short selling. Jadi kalau Anda memperkirakan harga saham akan turun, Anda short sell. Pinjam sahamnya, jual sekarang, tunggu ketika harganya turun, Anda beli lagi, kembaliin sahamnya ke yang punya, gitu. Itu namanya short sell. Oke? Nah, sebaliknya juga, kalau Anda ingin beli, tapi uang Anda nggak cukup, gimana caranya? Anda ingin beli saham, tapi duitnya kurang, apa yang Anda lakukan? Pinjam, nah gitu. Jadi uang Anda cuma 100 juta, bisa nggak Anda beli saham senilai 200 juta? Bisa, dengan cara utang, namanya borrowing. Jadi kalau borrowing itu boleh, bobotnya itu boleh lebih dari 100%. Jadi misalnya uang Anda 100 juta, tapi Anda ingin investasi senilai 200 juta, berarti bobot dari suatu aset nilainya bisa sampai 200%, 2 kali lipat dari uang yang Anda miliki, kan begitu. Jadi kalau bobotnya lebih dari 1, berarti borrowing itu dibolehkan. Tapi kalau boleh negatif, itu artinya short selling dibolehkan. Kalau borrowing dan short selling tidak boleh, maka bobot setiap aset hanya boleh bernilai antara 0 hingga 1. Ya, nggak bisa lebih dari 1, nggak bisa kurang dari 0 gitu ya. Kemudian jumlah dari bobot itu mestinya 100%, tidak bisa lebih dari 100%. Itu kalau borrowing nggak boleh.
Tapi kalau borrowingnya boleh saja. Ya, jumlah dari bobot bisa lebih dari 100%. Bobot tadi nilainya juga boleh lebih dari 100%. Gitu, ya. Gitu. Ya maknanya. Jadi kalau tidak ada borrowing dan short selling, maka constraint ini berlaku. Kalau ternyata boleh short selling, ya tinggal Anda ubah. Ini boleh negatif, berarti yang ini dihapus, gitu ya. Kemudian kalau boleh borrowing, berarti ini bisa lebih dari 1, gitu ya. Gantung nanti. Begitu ya. Nah, sekarang kita terjemahkan dalam Excel solver, oke? Nah, sekali lagi tadi ini mau kita batasi ya. Ini kita mau batasi maksimum berapa tadi? 0,5%. Saya nggak tahu ini bisa apa enggak, tapi logikanya dulu ya. Saya ingin batasi. Jadi kalau Anda tuh beli sepertiga Adaro, sepertiga Mandiri, sepertiga IHSG, maka risiko yang Anda hadapi adalah 1,5%. Ini risiko hariannya. Oke, cukup tinggi tuh karena ini harian. Nah, saya ingin kombinasikan berbagai aset itu agar risikonya bisa turun. Kenapa kok bisa turun? Karena kalau korelasinya itu tidak sempurna, tidak 1 atau -1 ya. Anda perhatikan di sini. Ini kalau kita kombinasikan itu risikonya bisa semakin kecil. Ya. Karena kalau ini pecahan kali pecahan angkanya akan makin kecil, gitu kan? Setengah kali setengah itu kan makin kecil angkanya hasilnya. Ya, dikalikan lagi dengan standar deviasi yang bentuknya pecahan, kalikan lagi dengan pecahan, makin kecil lagi. Kalikan lagi dengan korelasinya yang pecahan juga, maka makin kecil. Jadi kalau korelasinya itu di bawah 1, Anda kombinasikan itu risikonya bisa semakin rendah. Ya, tapi nggak akan nol, tapi bisa turun. Gitu. Itu namanya diversifikasi. Anda mendiversify aset Anda. Itu ya. Kemudian ini yang kita maksimumkan nih. Ini yang kita maksimumkan. Oke. Jadi maksimumkan expected return-nya, ya. Batasi risikonya, ya. Maksimumkan expected return-nya, batasi risikonya dengan menentukan bobot investasinya. Nah, jadi decision variabelnya adalah ini, ya, bobotnya. Ini Anda ubah-ubah agar ininya naik, tetapi risikonya turun. Nah, gitu. Itu maksud kita, tujuan kita. Oke, gitu. Nah, kita masuk ke solver seperti biasa. Gitu. Ya, objektifnya apa? Saya ingin memaksimumkan expected return, kan gitu. Expected return sekali lagi ada di sini. Ini expected return-nya. Diapain? Dimaksimumkan, pilih max. Oke. By changing variable cell, mana sel yang harus diubah-ubah agar tujuannya tercapai? Yaitu bobotnya. Ya, ini ya, bobot dari 3 aset ini. Oke. Constraint-nya apa? Nah, sesuaikan tadi. Constraint-nya adalah 1. Tadi apa? Bobotnya harus positif. Lebih besar sama dengan 0. Kan gitu. Tambahkan lagi, karena tidak boleh ada borrowing, maka bobotnya ini harus lebih kecil atau sama dengan 1. Gitu ya. Tambahkan lagi apa? Jumlah dari bobot ini harus sama dengan 100% atau sama dengan 1. Gitu ya. Tambahkan lagi bahwa standar deviasi portfolionya ini harus lebih kecil atau sama dengan 0, berapa tadi? 0,5% ya? Ya, 0, Ya kan? 0,5 atau 0,05? 0,5%. 0,5. Ya. 0,5%.
Kalau dinyatakan dalam desimal itu berarti apa? 0,0005. Ya, gitu ya. Nah, itu. Oke, sudah. Itu constraint-nya. Itu. Saya nggak tahu ini bisa apa enggak, tapi parameternya itu. Gitu ya. Nah, kita solve. Nah, ini tidak bisa ketemu, solver could not find a feasible solution. Kenapa? Karena risiko terkecil yang mungkin didapat tuh masih lebih tinggi daripada 0,5. Di sini 0,83. Oke. Nah, misalnya saja saya ubah. Oke. Saya ubah parameternya. Oke. Saya ubah parameternya. Ini batasnya adalah 1%. Kan tadinya 1,5% ya. Saya batasi ini. Apalagi gitu ya. Gitu ya. Jadi batasnya adalah ini ya, maksimum 0,01. Kita masuk ke solvernya, kita modifikasi yang ini. Ya. Ini saya ganti dengan sel ini. Oke. Nah, ini kalau ini bisa, gitu. Nah, jadi ini hasilnya. Ini hasilnya. Oke. Jadi Anda itu bisa mendapatkan return 0,13%. Ini rata-rata return harian lah ya. Jadi ini besar banget kalau di setahun kan. 0,13% per hari. Oke, gitu. Dan risikonya cuma 1%, bukan 1,5%. Caranya gimana? 9,89% dari uang Anda belikan Bank Mandiri, 13,86%-nya belikan Adaro, 76,25%-nya belikan IHSG. Gitu. Agar returnnya itu mentok. Nah, gitu ya. Kalau Anda ingin batasi risikonya 1%, maka return maksimum yang bisa Anda peroleh itu hanya 0,13%. Itu sudah yang tertinggi. Ya. 0,13% itu masih lebih tinggi daripada IHSG. Ya. Tetapi lebih rendah daripada Bank Mandiri dan Adaro ya. Nah, tetapi coba lihat risikonya. Risikonya cuma 1% tuh portofolio Anda. Kalau Anda beli Adaro, memang Anda bisa dapat return 0,51%, tapi risikonya 3,17. Risikonya besar banget. Gitu ya. Risikonya besar banget. Gitu. Kalau Anda beli Bank Mandiri, ya, returnnya memang sedikit lebih tinggi daripada 0,13%, 0,18 tuh. Tapi risikonya tetap lebih tinggi, 1,73%. Jadi portofolio Anda ini lebih baik daripada Bank Mandiri dan Adaro, ya, dan lebih baik daripada IHSG karena bisa memberikan return yang lebih tinggi daripada IHSG. Tapi risikonya lebih rendah daripada semuanya, daripada Bank Mandiri dan Adaro. Gitu. Kalau Anda pilih cuma IHSG saja, returnnya tidak akan dapat 0,13, returnnya lebih rendah. Risikonya memang rendah, tapi returnnya juga lebih rendah. Tapi kalau Anda beli Bank Mandiri saja, returnnya memang lebih tinggi, tapi risikonya di atas batas yang Anda mau. Gitu ya. Jadi portofolio ini jadi yang terbaik bagi Anda. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ya. Terus yang buletannya gimana ya Pak? Soalnya saya konsultan malah
W-nya. Bobotnya itu kan Anda jadikan constraint. Ini ya, saya lihatin solvernya lagi. Itu B. Nah, Kamu oke. jadi Nah, gedein. Kalau constraint yang pertama di sini itu adalah tentang returnnya tadi ya. Tapi kalau bobot itu yang L14 sampai N14. Ya. Itu kan bobot dari masing-masing aset tuh, ya. L, M, N ya, baris ke-14. Itu harus lebih kecil sama dengan 1 dan harus lebih besar sama dengan 0. Nah, itu bobotnya ada di situ. L14 sampai N14. Dan itu juga sebagai decision variabelnya. yang Ya. sumnya ini. Ini aku sama dengan satu. Kemudian tambahkan rumus untuk menghitung jumlah dari bobotnya ya. Jangan lupa itu yang kalau di saya ini yang O14 sama dengan 1 itu jumlah dari bobot harus sama dengan 1. Kalau satu di doang. Jadi kalau boleh ada short selling, maka constraint yang ini yang harus Anda ubah. Ini ya, kalau ada short selling. Boleh negatif kan berarti, tapi mungkin negatifnya dibatasin. Short selling maksimum hanya boleh 100% misalnya, maka boleh minus jadi harus lebih besar sama dengan minus 1 misalnya gitu ya. Nah kemudian kalau borrowing berarti yang ini boleh lebih besar daripada 1, tapi kalau ada batasannya, misalnya borrowing maksimum 1,5 kali dari uang yang Anda miliki misalnya, maka ini harus Anda ganti, jadi lebih kecil sama dengan 1,5 gitu ya kalau ada contohnya. Oke. Jadi di solver cuma ini aja gitu. Itu kalau ditulis secara matematik, nah itu jadi. Anda keuangan udah dapat ini belum? Belum. Belum. Nah, udah dapat duluan berarti kan nyicil belajar. Ini finance ini portfolio management. Sama kayak bapaknya. Aku pas ini nanti nggak kamu kontrol nanti bagian sini. Nah, tugas Anda itu nanti bikin gambar gini. Ya, jadi Anda ulang-ulang prosesnya ini. Ya, tapi bikin gambar. Ini adalah risiko pada deviasi. Ini adalah expected return dari portfolio, gitu ya. Nah, Anda coba, kalau risikonya dibatasi sekian, berapa sih expected return maksimumnya yang bisa kita dapat? Gitu ya. Oh, mungkin di sini, gitu ya. Kalau risikonya kita izinkan untuk makin besar, maka mestinya akan makin besar nih. Ya, kalau digambar akan jadi begini. Ya. Nah, ini namanya kalau di keuangan ini namanya efficient frontier. Nah, jadi aset itu ada banyak, ya. Tetapi lebih baik Anda itu membentuk portofolio ini. Karena contohnya, misalnya di sini ada saham, sebutlah saham A. Oke. Saham A ini kenapa kok jangan dibeli? Karena lebih baik Anda itu mengkombinasikan berbagai aset yang lain sehingga Anda bisa dapat return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama. Ini kan risikonya sama. Tapi portofolio yang ini returnnya lebih tinggi daripada A. Jadi belilah P, jangan A. Gitu kira-kira. Kemudian kalau di sini ya, misalnya ini ada sebutlah ini portfolio 1, ini portfolio 2. Kalau portfolio 1 dan portfolio 2 itu sama baiknya. Ini tergantung dari preferensi risiko Anda. Anda itu sanggup menanggung risiko sampai berapa standar deviasi. Gitu ya. Kalau misalnya sanggupnya Anda itu risiko maksimum yang bisa Anda tanggung itu cuma di sini, ya mendingan beli P1. Karena risiko P1 itu lebih rendah daripada risikonya A.
tetapi expected return-nya sama. Nah, kalau expected return-nya sama, pilih yang risikonya lebih kecil, kan begitu. Jadi P1 lebih baik daripada A, P2 lebih baik daripada A. Jadi semua aset yang ada di bawah kurva ini itu jangan dipilih, nah, kira gitu. Yang dipilih itu yang di pinggirnya ini. Nah, ini namanya efisien frontier, batas efisien gitu ya. Namanya efisien. Jadi tugas Anda yang sampai sore ini membuat ini ya. Gimana kalau risikonya sekian, berapa expected return maksimumnya? Anda pakai solver, cari itu. Oh, tingkatkan risikonya naik sekian, berapa expected return-nya, gitu kan? Terus kemudian gambar, nah, Anda harus bisa bikin gambar di Excel. Nah, pelajari gimana caranya. Nah, nggak mau ngajarin secara teknis, nah, di YouTube, di internet ada banyak saya kira. Gimana sih cara bikin chart, gitu ya? Nah, pelajari di internet. Oke. Ada pertanyaan? Ya, Mas Bro, yang belakang dulu, ya. Nah ini masih kelihatan. Yang apanya? Nggak kelihatan maksudnya. Di Oh, Zoom or Excel. Kamu dari software kayak enak Kak, maksudnya kurang kenapa maksudnya? Gini? iya kayak Ya. Saya kasih aja ya. objektifnya tapi ini masih beda sih jujur, yang ini kok sama masih beda sebenarnya.